Klan Ye, Asura. Ye Langtian memimpin anggota klan Ye-nya mencari informasi pertarungan yang sangat mengerikan yang terjadi beberapa saat yang lalu di dekat kota Yunzun, benteng terakhir para dewa di dunia abis. Sebagai patriark yang bertanggung jawab atas klan Ye, dirinya sebenarnya keberatan oleh tugas khusus yang diberikan oleh Raja Yan tersebut karena ia takut mereka akan disergap oleh Dewa Iblis. Sebab beberapa hari terakhir banyak pejuang Asura yang disergap oleh iblis dan salah satu Raja Asura juga bertarung dengan imbang melawan Dewa Iblis. Tempat ini telah hancur, kata Yesie menatap hamparan pegunungan yang telah menghilang di depannya. Mudah-mudahan saja entitas kuat itu telah lama meninggalkan tempat ini. Tetapi harapanmu itu tidak akan terwujud, Nona muda Xie. Lihatlah itu. Pejuang Asura senior menunjukkan ke arah lingkaran kain putih dan di atasnya duduk gadis kecil yang sedang bernyanyi lagu yang terdengar asing. Yesie dan seluruh pejuang Asura klan Ye menatap ke arah yang ditunjuk oleh pejuang Asura senior itu. Entah mengapa, mereka merasa sosok gadis kecil itu terlihat familiar. Salah satu pejuang Asura menggunakan teknik bela diri mata elang untuk melihat siapa sosok gadis kecil itu, apakah dia Asura atau Dewa Iblis. Bila dia adalah musuh maka mereka akan segera melarikan diri agar tidak terbunuh oleh Dewa Iblis itu. Namun, pejuang Asura itu mengerutkan keningnya dan tersenyum masam. Siapa dia, senior? Tanya Yesie penasaran. Dia ternyata Dewi Ling yang datang ke klan kita bersama Dewa Kipas itu. Namun, dia hanya sendirian saja, entah apa yang ia lakukan di sana. Sahut pejuang Asura itu. Yesie dan pejuang Asura lainnya terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka yang membuat kehancuran yang mengerikan di hadapan mereka ini adalah ulah Dewi Ling yang terlihat lemah, tetapi aslinya dia ternyata monster yang menakutkan. Apa yang kita lakukan, Ayah? Tanya Yesie bingung apakah akan menyapa Fang Ling. Sedangkan untuk melawannya itu sangat mustahil karena lawan yang setara untuknya adalah Raja Yan. Kita berpura-pura tidak melihatnya dan ayo kita menjauh dari sini. Sahut Ye Langtian takut Fang Ling akan melenyapkan mereka karena saat ini posisi dewa sedang terdesak oleh Asura dan Iblis. Namun, tiba-tiba sosok mungil muncul dari ketiadaan di depan mereka dan dia tersenyum cerah pada mereka. Hei, Paman, kenapa kalian pergi? Kenapa tidak menyapa Ayah? Maksudku Dewa Kipas lebih dulu. Dia sedang bermeditasi sebentar, mungkin beberapa saat lagi akan selesai. Fang Ling hampir salah bicara. Untung saja ia langsung menyadarinya. Semua Asura klan Ye langsung merasa lutut mereka terasa lemas, karena musuh bebuyutan mereka malah mengajak mereka bercengkrama. Kalau ada Asura dari klan lain yang melihat kejadian ini maka klan Ye akan dicap sebagai pengkhianat atau mata-mata musuh. Ye Langtian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Maaf Dewi Ling. Kami sebenarnya sedang menjalankan misi penting dan harus kembali untuk melapor pada Raja Yan. Dia berkilah. Iya, betul. Lain kali saja Dewi Ling kita makan-makan bersama. Kalau kita bertemu lagi aku akan memasakkan sup siluman naga. Yesie dan Asura klan Yen lainnya ikut berkilah untuk meyakinkan Fang Ling agar tidak ikut dengannya menjumpai Dewa Kipas. Melapor tugas penting. Apakah itu melaporkan kejadian Dewa Kipas yang menghancurkan Dewa Iblis menjijikkan tadi? Sahut Fang Ling. Tidak.
Sanggah Ye Langtian berteriak panik, takut Fang Ling mengira mereka sebagai musuhnya. Misi kami hanya melaporkan kalau benteng pertahanan dewa di kota Yunzun tetap kuat walaupun berulang kali diserang oleh iblis. Dia berbohong lagi. Kota Yunzun. Fang Ling tersenyum cerah karena tujuan mereka selanjutnya adalah ke sana untuk menggunakan portal dimensi menuju dunia surgawi. Apakah kota Yunzun masih jauh dari sini? Tanyanya lagi. Ye Langtian terkejut melihat ekspresi bahagia dari Fang Ling. Tentu sangat dekat dari sini. Kalian hanya perlu berjalan lurus ke sana, maka kalian akan bertemu kota Yunzun. Sahutnya. Fang Ling langsung menghilang lagi dan muncul di atas lingkaran kain putih. Dia terlihat melompat-lompat dan berkata sesuatu. Namun, Ye Langtian tak bisa mendengar ucapannya karena jarak mereka terlalu jauh. Ayo kabur dari sini. Seru Ye Langtian bergegas kabur karena takut Fang Ling berubah pikiran dan menawan mereka untuk dimasukkan ke dalam pagoda surgawi. Fang Ling tak mendapatkan sahutan dari Fang Yuan yang masih hanyut dalam meditasinya menyerap energi spiritual iblis Dewa Iblis Hai Yao, sehingga Fang Ling berhenti mengoceh dan menggunakan teknik hukum ruang lagi ke tempat ia bertemu Asura dari klan Ye tadi. Namun, Fang Ling terkejut tidak melihat mereka lagi. Kemana mereka? Padahal aku ingin meminta Asura yang hebat memasak itu untuk mengajariku cara membuat sup naga yang enak. Gumamnya sedih karena tidak ada teman berbicara lagi. Butuh 5 hari bagi Fang Yuan untuk menyerap energi spiritual iblis Dewa Iblis Hai Yao. Ternyata menyerap energi spiritual iblis dari Dewa Iblis tertinggi itu membutuhkan waktu lebih lama dari Dewa Iblis tingkat rendah. Sembari keluar dari balutan selendang Dewi Bulan, Fang Ling tampak melamun sembari menggigit sehelai rumput ilalang. Ayah. Akhirnya ayah selesai juga bermeditasi. Fang Ling sangat senang melihat Fang Yuan. Aku telah tahu di mana arah kota Yunzun. Dia berkata bangga sembari berkacak pinggang. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan berpikir Fang Ling mungkin berkeliaran selama ia bermeditasi menyerap energi spiritual iblis Dewa Iblis Hai Yao. Ke arah mana kota Yunzun itu? Tanyanya tanpa kenapa ia bisa tahu. Ikuti Linger. Sahut Fang Ling terbang ke arah yang dikatakan oleh Ye Langtian. Episode sebelumnya. Dunia Surgawi. Episode berikutnya. Kota Yunzun. Fang Yuan. Kota Yunzun. Fang Yuan tidak menyangka jarak antara kota Yunzun dengan tempat pertarungannya melawan Dewa Iblis Hai Yao hanya 10 mil saja. Namun, ia bingung kenapa tak ada dewa yang datang ke sana untuk melihat pihak mana yang bertarung itu. Apakah para dewa benar-benar dikalahkan dan hanya kota Yunzun ini saja yang menjadi benteng terakhir mereka? Gumam Fang Yuan berspekulasi sembari menyerang iblis-iblis yang berusaha menghancurkan perisai yang melindungi kota Yunzun. Iblis-iblis itu terkejut tiba-tiba ada energi spiritual yang sangat kuat datang dari arah belakang mereka, sehingga mereka berbalik arah dan berusaha menahan serangan tersebut. Namun, usaha mereka sia-sia saja karena badai api yang ditiupkan oleh kipas bambu Fang Yuan langsung menghanguskan mereka. Mundur. Itu adalah dewa tertinggi. Seru Dewa Iblis tingkat menengah yang memimpin penyerangan itu. Ribuan iblis langsung melarikan diri dari sisi luar kota Yunzun tersebut dan Fang Yuan tidak mengejar mereka,
karena dirinya tidak boleh menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan para dewa agar mereka tidak curiga dengan identitasnya. Fang Yuan dan Fang Ling langsung melangkah melewati formasi susunan surgawi tanpa ada kendala, karena mereka memiliki aura dewa walaupun itu hanya tiruan saja. Namun, itu sudah cukup untuk mengelabui para dewa dan formasi susunan surgawi yang secara otomatis akan menolak kehadiran Asura dan iblis yang berusaha melewati perisai itu. Dewa yang dulunya bertugas di kota Huayang langsung mengenali sosok Fang Yuan dan Fang Ling. Terutama Fang Yuan yang berkontribusi besar dalam menyelamatkan mereka di perbatasan utara. Senior Dewa Kipas sangat hebat berhasil mencapai kota Yunzun tanpa terluka sedikitpun dan senior tampaknya bertambah kuat. Sapa dewa itu, sehingga dewa-dewa lain ikut mengucapkan selamat. Fang Yuan tersenyum hangat dan bersyukur dewa tidak memiliki sifat iri hati, karena kalau mereka memiliki sifat manusia maka mereka akan menyelidiki kenapa dirinya yang kabarnya baru menjadi dewa tingkat rendah dapat mengusir dewa iblis tingkat menengah. Hal itu pasti sangat mencurigakan sekali, belum lagi bagaimana cara ia berhasil lolos dari Raja Yan, pejuang Asura yang setara dengan dewa tertinggi. Kalau urusan kabur aku ini adalah ahlinya. Kami bersembunyi di gua-gua kecil dan berjalan saat malam hari. Syukurlah kami akhirnya sampai ke kota Yunzun tanpa terluka sedikitpun, hahaha. Fang Yuan berbohong pada para dewa itu. Dewa Kipas segeralah melapor ke pagoda surgawi. Di sanalah para dewa dari murid-murid tanah surgawi berkumpul dan mengatur strategi mempertahankan kota ini. Sahut dewa itu sembari menangkupkan tinju dan kembali melakukan tugasnya. Fang Yuan tidak menunda waktu, mereka langsung ke pagoda surgawi karena ia juga ingin segera menggunakan portal dimensi ke dunia surgawi. Dewa Kipas. Dewa Luo Feng tersenyum hangat saat melihat Fang Yuan muncul di pagoda surgawi. Hahaha. Syukurlah kamu baik-baik saja. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan tersenyum hangat juga. Beliaulah Dewa Kipas yang kukatakan berhasil membuat Raja Yan sangat marah itu, hahaha. Dewa Luo Feng tertawa. Kalau perang ini selesai maka aku akan membawanya ke tanah suci Istana Surgawi. Istana abadi kami. Katanya lagi dengan bangga. Hei, kau curang. Sahut dewa dari murid tanah suci Istana Surgawi lainnya. Curang dari mana? Aku yang menyadari bakatnya dan seharusnya kalian menyalahkan diri kalian karena tidak memilihnya saat masih di dunia surgawi. Sanggah Dewa Luo Feng. Sebenarnya aku kemari untuk menggunakan portal dimensi ke dunia surgawi, karena situasi di dunia abis ini makin kacau. Aku telah melihat pertarungan Dewa Iblis tertinggi melawan pejuang Asura dengan ranah keabadian tingkat tinggi. Mustahil bagi kita bertahan lebih lama lagi di sini. Fang Yuan langsung mengungkapkan niatnya. Namun, senyuman di wajah para dewa dari murid-murid tanah suci Istana Surgawi itu langsung menghilang dan sebagian dari mereka menghela napas panjang, sehingga Fang Yuan curiga ada sesuatu yang salah. Maaf saudara Dewa Kipas. Portal dimensi telah rusak karena kami telah mengevakuasi jutaan dewa tingkat rendah lebih dulu. Kini kita hanya bisa menunggu dewa di dunia surgawi selesai memperbaiki portal dimensi itu, dan jangan khawatir bala bantuan dari pengadilan surgawi akan segera tiba, sahut Dewa Luo Feng, sehingga Fang Yuan tertunduk lesu. Kalau ia tahu ada evakuasi dewa tingkat rendah ke dunia surgawi,
maka ia akan kabur duluan ke kota Yunzun ini. Sepertinya keberuntunganku tidak mujur lagi, pikirnya. Kalau begitu, kami berharap Dewa Kipas membantu kami melawan para iblis yang mendekati formasi susunan surgawi karena serangan mereka belakangan ini makin sengit dan kami perlu mengeluarkan banyak energi spiritual untuk mempertahankan formasi susunan surgawi agar tidak hancur. Dewa Luofeng sangat yakin dengan kehadiran Dewa Kipas maka kota Yunzun dapat bertahan hingga bala bantuan dari pengadilan surgawi tiba. Fang Yuan langsung menyetujui permintaan Dewa Luofeng, karena hanya ini yang dapat ia lakukan. Kalau ia menjadi murid tanah suci istana surgawi, istana abadi, maka mencari keberadaan Xiao Yue akan lebih mudah. Mengingat istana abadi itu salah satu dari 7 tanah suci istana surgawi terkuat. Fang Yuan dan Fang Ling meninggalkan pagoda surgawi dengan murung, karena perjalanan mereka terhambat lagi. Dewa Kipas. He Qian melambaikan tangan dari kejauhan. Dia segera menuju pagoda surgawi setelah mendengar cerita dari dewa lain kalau Dewa Kipas berhasil mencapai kota Yunzun dengan selamat. Episode sebelumnya, Klan Ye, Asura. Episode berikutnya, Serbuan Pasukan Iblis. Fang Yuan. Serbuan Pasukan Iblis. Ternyata senior Dewa He baik-baik saja, tetapi maaf. Fang Yuan menghela napas panjang dan menengadah menatap langit. Aku tak dapat menyelamatkan Dewa Liu Mubai. Ekspresi wajah Fang Yuan tampak sedih. Dewa He Qian menepuk-nepuk pundak Fang Yuan dan berkata, "Itu bukan salahmu Dewa Kipas. Itu sudah takdirnya. Semoga saja di kehidupan berikutnya ia tetap menjadi orang baik." Suasana menjadi hening karena kedua-duanya terlihat sedih. Ada dewa iblis tertinggi yang muncul. Suara salah satu dewa tingkat rendah menggema di seluruh kota Yunzun. Yah, mereka datang lagi. Semoga saja dewa dari murid-murid tanah suci istana surgawi masih memiliki energi spiritual untuk mempertahankan agar formasi susunan surgawi dapat menahan gempuran dewa iblis itu. Seru Dewa He Qian. Apakah banyak dewa iblis tertinggi di pihak iblis? Kalau begini terus kita tidak akan bertahan lebih lama lagi karena di pihak Asura ada 4 yang setara dengan dewa tertinggi. Sahut Fang Yuan mulai merasa gelisah. Bila 1 melawan 1 mungkin ia masih bisa menang, tetapi bila keroyokan ia tak yakin bisa memenangkannya, karena melawan dewa iblis Haiyao saja dirinya sudah kewalahan. Sejauh ini aku baru melihat 3 saja, tetapi menurut dewa yang dikirim melakukan mata-mata ke medan perang lain, salah satu dewa iblis tertinggi itu telah dikalahkan oleh Raja Asura. Namun, Raja Asura itu juga terluka parah sehingga Raja Asura itu mungkin tidak akan mendekati kota Yunzun dalam beberapa hari ke depan nanti. Seru Dewa He Qian. Fang Yuan berpikir lebih baik Raja Asura itu datang lebih cepat agar mereka bertarung lagi dengan dewa iblis tertinggi yang berusaha menghancurkan formasi susunan surgawi ini. Keduanya kemudian menuju selatan kota Yunzun, karena dari sanalah pasukan iblis melakukan penyerangan. Sosok dewa iblis tertinggi yang memimpin penyerangan ternyata adalah Dewi Iblis dengan penampilan wajah cantik, ada 2 tanduk di kepalanya dan telinga runcing serta kulit kemerah-merahan. Dia sepertinya memiliki temperamen dingin, karena dalam penggempuran kota Yunzun ini dia hanya diam saja sembari melipat tangan menopang dadanya yang besar.
Puluhan ribu bawahannya menyerang mengikuti instruksi dari 10 dewa iblis tingkat menengah. Tatapan Dewi Iblis itu kemudian tertuju pada Fang Yuan dan ia langsung mengerutkan keningnya. Bukankah itu Dewa Fang Yuan? Gumamnya dan detak jantungnya berdegup tak karuan, kenangan dari 100.000 tahun yang lalu pun muncul di benaknya. Saat itu ia belum menjadi Dewi Iblis tertinggi dan masih menjadi Dewi Iblis tingkat rendah. Dia dan rekannya 3 Dewa Iblis tingkat rendah menyergap Dewa tingkat rendah di dunia surgawi. Namun, sialnya ternyata dewa itu ternyata memiliki fisik yang sangat kuat dan tinju yang sangat mematikan. Dewa itu membunuh ketiga rekannya dan membiarkan dirinya hidup setelah memohon ampunan pada dewa itu dengan bersujud padanya. Dewa itu mengampuninya, tetapi sebelum membiarkannya pergi dewa itu malah menamparkan bokongnya ratusan kali sehingga ia menjerit-jerit kesakitan dan menangis terseduh-seduh. Dia masih ingat tawa lebar dari dewa itu saat dirinya berjalan terhuyung-huyung dengan bokong membengkak besar. Rasa malu itu selalu menghantuinya hingga ribuan tahun. Kenapa harus kamu yang muncul lagi? Hahaha. Dewi Iblis tertinggi itu tertawa masam sehingga Dewa Iblis tingkat menengah di dekatnya keheranan, karena mereka belum pernah melihatnya tertawa ataupun tersenyum. Mereka merasa dia lebih menyeramkan dari dewa-dewi iblis lainnya karena sulit menebak apa yang ada dalam pikirannya. Setelah 100.000 tahun berlalu ternyata Dewa Fang Yuan masih dewa tingkat rendah, sungguh memalukan sekali. Padahal aku berkultivasi dengan giat agar bisa melampaui kekuatannya. Namun, siapa sangka dewa sombong itu tidak pernah berkembang sama sekali. Gumamnya masih tertawa dengan raut wajah menyeramkan. Hacim. Tiba-tiba Fang Yuan bersin. Siapa yang mengutuk dewa yang baik hati ini? Gerutunya sembari memperhatikan para iblis yang berusaha menghancurkan formasi susunan surgawi. Jangan biarkan para iblis itu menyentuh formasi susunan surgawi. Seru salah satu dewa yang langsung menghunus pedangnya dan menyerang para iblis. Fang Yuan mengibaskan kipas bambunya, sedangkan Fang Ling hanya menggunakan pedang bulan saja sebagai formalitas agar terlihat berkontribusi juga, karena serangannya cuma menggelitik para iblis itu. Badai api menghanguskan para iblis tingkat rendah, sehingga Dewi Iblis tersenyum karena merasa walaupun basis kultivasi Dewa Fang Yuan tetap rendah, tetapi aura dari energi spiritualnya terasa sangat kuat padahal artefak di tangannya itu satu tingkat di bawah tingkat surgawi. 1000 pasukan kita telah dimusnahkan oleh para dewa itu, apa yang akan kita lakukan Senior Mogongni? Salah satu dewa iblis tingkat menengah khawatir, karena tadi malam ia mendapatkan kabar kalau pasukan iblis yang dipimpin oleh dewa iblis tertinggi telah dihancurkan oleh salah satu raja Asura dan itu adalah kekalahan yang sangat fatal, puluhan ribu iblis tewas dalam pertempuran itu. Dewi Iblis Mogongni tetap bersikap dingin dan mengabaikan pertanyaan dari dewa iblis tingkat menengah itu, karena pada dasarnya ia tidak peduli dengan nasib mereka. Para iblis ini hanyalah alat yang akan memuluskan pekerjaannya, tak peduli mau mereka mati atau terluka. Dewa Iblis tingkat menengah menghela napas panjang karena tidak mendapatkan jawaban dari Dewi Iblis Mogongni. Serang terus sampai formasi susunan surgawi itu hancur. Suaranya menggema di telinga puluhan ribu iblis tersebut. Episode sebelumnya, Kota Yunzun. Episode berikutnya, Serbuan Pasukan Iblis 2.
Fang Yuan. Serbuan pasukan iblis 2. Puluhan ribu iblis segera mengelilingi kota Yunzun dari segala arah, sehingga para dewa yang jumlahnya kurang dari 5.000 itu terpaksa berpencar karena sebelumnya mereka berkumpul di bagian selatan kota Yunzun. Sayang sekali, energi spiritual iblis yang sangat berlimpah itu terbuang sia-sia. Gumam Fang Yuan karena ia berada di dalam formasi susunan surgawi sehingga tidak bisa menyerap energi spiritual iblis tersebut. Namun, tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul di langit kota Yunzun, lingkaran dengan pola-pola aneh terlukis di sana. Bala bantuan dewa ternyata sudah datang. Apakah tanah suci istana surgawi? Tanah terlarang sudah takluk. Dewi Iblis mengerutkan keningnya sembari menengadah menatap lingkaran dengan pola-pola aneh itu. Dewa yang tubuhnya diselimuti oleh energi spiritual petir melesat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam satu kedipan mata saja dewa tertinggi itu telah sampat di tengah-tengah pasukan iblis. Boom! Badai petir menghancurkan ribuan iblis tingkat rendah, sehingga para dewa tingkat rendah yang ada di dalam kota Yunzun bersorak gembira karena pengadilan surgawi ternyata datang lebih cepat dari perkiraan murid-murid tanah suci surgawi. Jutaan kelopak bunga mawar merah tiba-tiba melesat ke segala arah. Saat kelopak bunga mawar itu mengenai tubuh para iblis, maka itu akan melukai mereka, karena kelopak bunga mawar itu sangat tajam seperti belati. Ribuan iblis tingkat rendah langsung berjatuhan seperti dedaunan di musim gugur karena tubuh mereka diiris-iris oleh kelopak bunga mawar itu hingga yang tersisa tulang belulang saja. Sosok Dewi cantik yang mengenakan pakaian serba merah dan payung merah menebar senyuman menggoda. Untung saja para dewa kecuali dewa kipas tidak memiliki hasrat seksual lagi sehingga tak ada yang tergoda oleh senyuman menggoda itu. Fang Ling cemberut menatap Fang Yuan yang sudut bibirnya memancarkan senyuman karena melihat pemandangan yang menyegarkan matanya. Tunggulah di sini Linger. Ini adalah kesempatanku menyerap energi spiritual iblis yang berlimpah itu. Fang Yuan berkata melalui telepati pada putrinya. Dewa dari pengadilan surgawi telah tiba. Ayo kita hancurkan iblis-iblis bangsat itu. Fang Yuan langsung maju melewati formasi susunan surgawi dan mengibaskan kipas bambunya sehingga badai api langsung menghanguskan puluhan iblis tingkat rendah. Para dewa terkejut dengan seruan Fang Yuan, apalagi dia mengeluarkan umpatan yang tidak mungkin keluar dari mulut seorang dewa. Namun, mereka juga berpikir saat inilah waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan, sehingga para dewa segera menyusul Fang Yuan menyerang para iblis. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis karena berhasil membuat para dewa keluar dari formasi susunan surgawi. Dia kemudian menggunakan teknik pernapasan alam menyerap energi spiritual di sekitarnya. Dewi Li Qiling menyipitkan matanya dan memperhatikan ribuan dewa yang keluar dari formasi susunan surgawi. Kini gara-gara mereka ia tidak leluasa lagi menyerang para iblis karena ia takut serangannya mengenai para dewa dan ia juga merasakan energi spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Apakah ada yang menyerap energi spiritual yang telah terkontaminasi oleh energi spiritual iblis ini? Gumam Dewi Li Qiling berspekulasi sembari mencari siapa pelakunya. Namun, ia tidak bisa menebaknya karena Fang Yuan terus berpindah-pindah agar tidak ada yang menyadari ulahnya. Dewa Xuanji melempar tombak naga langit miliknya ke arah Dewi Iblis Mogongni yang masih belum membuat keputusan walaupun pasukan iblisnya telah ketar-ketir oleh para dewa.
Senior Mogong Ni awas. Seru dewa tingkat menengah dengan ekspresi wajah pucat saat tombak dari dewa tertinggi melesat dan membentuk siluet petir berbentuk naga. Perintahkan semua pasukan untuk mundur. Barulah Dewi Iblis Mogong Ni berbicara dan di kepalan tangannya muncul energi spiritual iblis berbentuk bola berwarna hitam. Dewi Iblis Mogong Ni tetap bersikap tenang dan tatapan matanya memandang rendah Dewa Xuanji, sehingga Dewa Xuanji tampak kesal padanya. Lemah. Cibir Dewi Iblis Mogong Ni sembari melempar bola hitam di tangannya ke arah tombak naga langit. Bola hitam itu membesar membentuk makhluk bulat besar dengan mata satu dan mulut yang menganga lebar, bersiap menelan siluet petir berbentuk naga yang mendekatinya. Boom! Ledakan petir bercampur energi spiritual iblis yang bersifat korosif membuat kota Yunzun dan sekitarnya bergetar hebat. Para dewa dan iblis tingkat rendah yang terkena dampak ledakan itu langsung hancur berkeping-keping menjadi debu. Fang Yuan mengerutkan keningnya tak menyangka karena ulahnya yang menginginkan energi spiritual iblis, dirinya telah menyebabkan ratusan dewa terbunuh. Karena merasa bersalah, Fang Yuan memutuskan maju ke depan dan mengalirkan lebih besar energi spiritual api Phoenix ke kipas bambunya. Kemudian ia mengibaskan kipas bambu itu sehingga badai api muncul seperti tsunami yang menghempaskan efek ledakan energi spiritual petir Dewa Xuanji dan energi spiritual iblis Dewi Iblis Mogong Ni. Untuk menghilangkan kecurigaan para dewa padanya karena energi spiritual api miliknya sangat kuat, Fang Yuan segera menaikkan basis kultivasinya ke ranah keabadian tingkat menengah. Ternyata kamu menerobos ke ranah keabadian tingkat menengah. Selamat Dewa Kipas. Dewa Hekian menangkupkan tinju dan tersenyum bahagia. Dewa Hekian tak menyangka Dewa Kipas yang baru menjadi dewa itu akan mendapatkan pencerahan selama pertarungan berlangsung, sehingga ia menduga di dunia lamanya Dewa Kipas itu adalah kultivator jenius yang hanya ada satu dalam 1.000.000 tahun. Hahaha. Aku hanya beruntung saja. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Dewi Li Qiling menatap Fang Yuan dengan senyuman tipis terpancar dari sudut bibirnya dan penasaran dengan sosok dewa yang tampan tersebut. Episode sebelumnya. Serbuan Pasukan Iblis. Episode berikutnya. Apakah kamu ingin bergabung dengan pengadilan surgawi? Apakah kamu ingin bergabung dengan pengadilan surgawi? Dewa Xuanji tidak mengejar pasukan iblis yang mundur karena itu sangat beresiko mengingat pasukan dewa hanya ribuan saja dan hanya dirinya dan Dewi Li Qiling saja yang merupakan dewa tertinggi. Walaupun di pihak pasukan iblis hanya ada satu Dewi Iblis tertinggi, Dewa Xuanji tetap khawatir pejuang Asura akan menyergap mereka. Jadi, pilihan terbaik untuk saat ini adalah mendiskusikan langkah selanjutnya dengan dewa dari murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi yang memimpin pasukan dewa di kota Yunzun ini. Kembali ke dalam kota Yunzun dan segera obati yang terluka. Seru Dewa Xuanji sembari melepaskan energi spiritual petir untuk memusnahkan sisa mayat-mayat para iblis dan dewa yang tergeletak di permukaan tanah. Dia kemudian terbang menuju pagoda surgawi, sementara Dewi Li Qiling malah terbang ke arah Fang Yuan yang berjalan bersama Fang Ling dan Dewa Hekian. Detak jantung Fang Yuan langsung berdegup tak karuan karena ia takut penyamaran mereka terbongkar oleh dewi tertinggi dari pengadilan surgawi ini. Fang Yuan, Hekian,
Dan Fang Ling segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan membungkukkan sedikit wajah mereka. Namun, Dewi Li Qilin melambaikan tangan dan berkata, "Tak perlu bersikap formal begitu, santai saja." Dia tersenyum cerah. Dewi yang satu ini unik sekali, apakah ia terobsesi menjadi gadis kecil? Dan bakat bela dirinya lumayan hebat tapi sayang sekali dia malas melatihnya. Gumamnya. Ada apa senior? Kenapa senior mencari kami? Dewa Hekian bertanya, karena sangat jarang dewa tertinggi menyapa dewa yang tidak memiliki jabatan penting di surga seperti mereka. Dewi Li Qilin tersenyum menggoda seperti para wanita cantik di rumah bordil, sehingga Fang Yuan tersipu malu melihatnya dan Fang Ling langsung menunjukkan ekspresi wajah tidak senang pada dewi cantik tersebut. Aku hanya ingin menyapa kalian dan tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh dewa tampan ini. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan pengadilan surgawi dan berada langsung di bawah bimbinganku? Kalau kamu ikut denganku maka kamu pasti akan berkembang pesat dan dalam beberapa tahun ke depan akan mencapai dewa tertinggi karena aku akan memberikan sumber daya berlimpah untuk menunjang kultivasimu. Dewa Hekian tidak menyangka Dewi Li Qilin ingin merekrut Dewa Kipas dan ia juga merasa bakatnya juga sangat luar biasa. Selamat Dewa Kipas. Pengadilan surgawi tertarik denganmu, aku yakin kalau kamu bergabung dengan mereka maka kamu akan bertambah kuat lagi. Dewi Li Qilin tersenyum bangga dan mengangguk pelan. Kalian terlambat. Dewa Kipas dan Dewi Ling ini telah direkrut oleh Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi. Setelah Fang Ling sembari melipat tangannya di dada dan mendengus sombong. Dewi Li Qilin mengerutkan keningnya karena merasa Dewi di depannya ini sengaja menyombongkan diri, padahal ia cuma Dewi tingkat rendah yang sangat lemah. Seharusnya secara hierarki dia harus menunjukkan rasa hormat pada Dewi yang lebih senior. Dewi Li Qilin menghela napas panjang dan berkata, "Itu sih tidak masalah. Pikirkan saja lebih dulu karena kita masih lama berada di dunia abis ini sebab portal dimensi membutuhkan waktu sedikit lama untuk perbaikannya, akibat perang yang berlangsung di dunia surgawi." Dewi Li Qilin menggenggam erat gagang payung merahnya dan payung itu tiba-tiba melayang membawa tubuh Dewi Li Qilin menuju pagoda surgawi. Artefak payung itu mungkin milik Doraemon yang memiliki kantung ajaib itu. Jangan-jangan dia yang menciptakan makhluk ajaib itu. Canda Fang Yuan sembari tersenyum lebar, sementara Dewa Hekian yang tidak tahu siapa orang yang disebut olehnya itu langsung mengiyakan saja, karena ia yakin sosok itu mungkin adalah kultivator hebat di dunia tingkat rendah. Dewa dari murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi langsung menunjuk Dewa Xuanji dan Dewi Li Qilin sebagai pimpinan para dewa di dunia abis. Dewa Xuanji pun menceritakan situasi yang terjadi di dunia surgawi pada mereka. Perang besar masih berlanjut di sana. Para dewa-dewa sepuh yang bersemayam di Istana Langit kini ikut turun tangan setelah pengadilan surgawi dan para pemimpin suci berbagai tanah suci Istana Surgawi tidak dapat menaklukkan pertahanan yang sangat kuat dari tanah suci Istana Surgawi. Tanah terlarang. Dewa Luofeng juga memberikan informasi pada kedua dewa dari pengadilan surgawi itu bahwa ada 4 raja Asura yang setara dengan dewa tertinggi, sementara kekuatan para iblis sulit diperkirakan karena pergerakan mereka sulit dilacak.
Dewa Xuanji mengerutkan keningnya setelah mendapat laporan dari Dewa Luo Feng karena pengadilan surgawi menugaskan mereka untuk merebut kembali wilayah tengah dan mengusir para iblis dan asura ke wilayah masing-masing. Awalnya ia mengira tugas ini akan berjalan mudah karena hanya ditugaskan mengambil alih wilayah tengah saja, bukan merebut seluruh dunia abis yang merupakan dunia terbesar di alam semesta tersebut. Dia juga mengira hanya ada satu dewa iblis tertinggi yang berulah dalam perang ini karena pengadilan surgawi hanya memberikan informasi sedikit saja dan dia juga menyalahkan dirinya karena tidak berusaha menggali informasi dari para dewa tingkat rendah yang dievakuasi melalui portal dimensi. Berapa pasukan dewa yang tersisa? Tanya Dewa Xuanji. 4.879 dewa tingkat rendah, dan kami 50 dewa tingkat menengah yang bergantian mengoperasikan formasi susunan surgawi. Sahut Dewa Luo Feng. Sedikit sekali, tetapi jumlah dewa tingkat menengah lumayan banyak dan kita bisa merebut sedikit demi sedikit wilayah musuh sembari memasang arai bendera surgawi. Kata Dewa Xuanji masih dengan ekspresi wajah datar. Arai bendera surgawi. Para dewa dari murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi langsung terkejut karena arai bendera surgawi itu merupakan perisai versi lebih luas yang bisa mencakup seluruh dunia abis dan arai bendera surgawi digunakan untuk melindungi Istana Langit dari penyusup yang berusaha mengacau di sana. Tidak perlu terkejut begitu. Arai bendera surgawi itu hanya dipinjamkan saja hingga perang di dunia surgawi selesai. Aku justru terkejut kalian tak menyadari kalau Dewa Kipas telah mencapai ranah keabadian tingkat menengah saat pertarungan tadi dan dia memiliki kekuatan yang lumayan hebat. Sahut Dewi Li Qiling yang masih tertarik untuk merekrut Fang Yuan ke pengadilan surgawi. Dia memang hebat dan berkat bantuan Dewa Kipaslah kami berhasil mengevakuasi ribuan dewa dari garis pertahanan di utara. Sahut Dewa Luo Feng. Dia juga calon murid Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Abadi hehehe. Dia sengaja mengatakannya agar tidak ada yang membujuk Dewa Kipas bergabung dengan pihak lain. Ternyata gara-gara kamu dia tak mau bergabung dengan pengadilan surgawi. Keluh Dewi Li Qiling cemberut, sehingga Dewa Luo Feng hanya bisa tersenyum masam. Episode sebelumnya. Serbuan Pasukan Iblis 2. Episode berikutnya. Keputusan penting. Episode Keputusan penting. Dewa Xuanji juga melihat tindakan Dewa Kipas yang menahan ledakan energi spiritual dengan badai apinya, dan ia merasa kekuatan Dewa Kipas itu setara dengan dewa tertinggi. Dia berpikir Dewa Kipas cocok dibawa ke garis depan pertempuran walaupun ia memiliki basis kultivasi ranah keabadian tingkat menengah. Karena murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi saja sudah cukup untuk mengaktifkan arai bendera surgawi. Setelah berdiskusi panjang dengan murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi selesai, Dewa Xuanji dan Dewa Li Qiling memutuskan akan melakukan penyerangan merebut seluruh wilayah tengah dunia abis dilakukan besok. Sementara itu, di wilayah selatan dunia abis, Dewi Iblis Mogongni memerintahkan seluruh pasukan iblis untuk mundur dari wilayah tengah yang mereka rebut dari pasukan dewa. Tak ada iblis yang berani bertanya apa alasannya, termasuk dewa iblis tertinggi lainnya, karena yang ditunjuk sebagai pimpinan pasukan iblis di dunia abis adalah Dewi Iblis Mogongni, jadi apapun keputusan yang ia buat wajib dilaksanakan.
Dewi Iblis Gongni sebenarnya memutuskan pasukan iblis untuk mundur supaya dewa dari pengadilan surgawi itu berperang melawan keempat raja Asura, karena dirinya dan dewa iblis tertinggi lainnya kesulitan melawannya, apalagi beberapa hari belakangan banyak dewa iblis tingkat rendah dan menengah yang tiba-tiba menghilang di wilayah selatan yang seharusnya tempat paling aman untuk para iblis. Bahkan salah satu yang hilang itu adalah dewa iblis tertinggi. Dewi Iblis Mogongni curiga itu ulah dewa iblis Haiyao yang terkenal sering berbuat ulah di tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dengan menculik para dewa di dunia surgawi dengan cara menelannya untuk mengambil energi spiritual para dewa itu. Dewi Iblis Mogongni mendapatkan kabar tentang kedatangannya, akan tetapi hingga kini Dewa Iblis Haiyao tak kunjung datang untuk melapor atau bergabung dengan pasukan iblis. Namun, Dewi Iblis Mogongni tidak mengatakan alasannya untuk mundur dari wilayah tengah itu pada bawahannya karena ia merasa malas untuk berbicara. Dan tiba-tiba senyuman lebar yang menjengkelkan Fang Yuan muncul di benaknya, sehingga ia mengerutkan keningnya. Sial! Kenapa kau muncul lagi? Aku muak melihat wajahmu. Gerutu Dewi Iblis Mogongni. Dewa Iblis tertinggi yang baru saja membuka pintu ruang utama istana iblis karena ingin berdiskusi dengannya, langsung menutup pintu lagi, karena merasa Dewi Iblis Mogongni mengumpat padanya. Sementara Dewi Iblis Mogongni menggelengkan kepala, karena bingung melihat tingkah bawahannya itu yang membuka pintu dan tak jadi masuk. Fang Yuan membayar 10 koin surgawi menyewa sebuah rumah di kota Yunzun dan mulai bermeditasi menyerap pil surgawi yang ia beli dari pagoda surgawi. Fang Yuan sebenarnya tergoda untuk menyerap energi spiritual iblis yang ada di pagoda surgawi itu. Namun, ia tidak bisa mengambilnya karena bila ia melakukan hal itu maka kota Yunzun akan menjadi kacau dan dia tidak bisa lagi menuju dunia surgawi. Fang Yuan memasuki dunia ilusi di dantiannya dan tersenyum lebar karena energi spiritual api Phoenix miliknya kini sangat berlimpah. Namun, ia merasa ini belum cukup bila ia akan melakukan kekacauan di dunia surgawi nanti karena masih dewa-dewa sepuh seperti Dewa Jie di Istana Langit. Kekuatan mereka itu di luar nalar dan tak dapat diprediksi. Sementara bila ia ingin membawa kabur Xiao Yue dari dunia surgawi maka secara otomatis ia akan menjadi buronan surga dan pasti akan bertarung melawan mereka. Fang Yuan menghela napas panjang, semua ini ia lakukan demi putrinya. Kalau saja ia dan Xiao Yue tidak memiliki anak maka ia tidak akan menyusul Xiao Yue ke surga, karena setiap orang berhak memutuskan pilihan termasuk istrinya itu, walaupun sebenarnya ia tidak sengaja menarik perhatian hukum Dao surgawi yang membuatnya menjadi dewi. Bos Fang, apa Tuan sudah lelah berbuat kekacauan di mana-mana? Tiba-tiba roh beladiri Phoenix menghampiri kloning tubuh Fang Yuan yang berada di dunia ilusi dan tiannya tersebut. Hei! Ayam kampret. Orang tampan itu selalu berbuat baik dan berbudi luhur, jangan sembarangan menuduhku, ya. Cepat juga kamu pulih setelah terluka oleh iblis tentakel itu. Fang Yuan kemudian berdiri dan memasang kuda-kuda beladiri. Baiklah, mari kita peregangan otot. Namun, roh beladiri Phoenix berubah wujud menjadi nyamuk kecil dan terbang menjauh dari tuannya itu, karena dirinya yakin bila meladeni Fang Yuan maka bulu-bulu akan rontok terkena tinju naga penggetar langit. Mau kabur? Tak semudah itu, hehehe. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan,
Panah Phoenix muncul di tangannya dan ia langsung membidik nyamuk yang terbang zigzag di depannya tersebut. Anak panah yang diselimuti energi spiritual api Phoenix melesat membentuk siluet Phoenix dan mengejar roh bela diri Phoenix kemanapun ia pergi. Roh bela diri Phoenix menjerit-jerit histeris dan memohon ampunan agar Fang Yuan berhenti menghajarnya. Namun, Fang Yuan berdalih dirinya sedang melatih roh bela diri Phoenix agar hebat bertarung, bukan hebat dalam kabur saja. Keesokan harinya Dewa Heqian mengetuk pintu rumah yang disewa oleh Fang Yuan. Dewa Kipas. Semua dewa diperintahkan berkumpul di halaman pagoda surgawi. Fang Yuan membuka matanya. Apa dewa dari pengadilan surgawi itu memutuskan untuk berperang melawan pasukan iblis dan asura? Gumamnya berspekulasi. Mereka sangat percaya diri dan bernyali tinggi juga, padahal sudah tahu musuh memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Sepertinya mereka sepertiku, tampan dan pemberani. Gumamnya sembari membuka pintu dan menaruh Fang Ling di pundaknya karena putrinya itu masih tertidur. Dewa Heqian keheranan. Tak usah pedulikan dia. Dewi bocah ini selalu meniru kebiasaan para manusia. Fang Yuan berkilah. Apakah Dewa He sudah tahu kenapa kita dikumpulkan di sana? Tanyanya mengalihkan pembicaraan. Kabarnya kita akan memulai perang suci merebut kembali wilayah yang telah diambil musuh. Sahut Dewa Heqian. Namun, itu hanyalah rumor liar saja. Aku berharap mereka akan mengatakan kita akan dievakuasi ke dunia surgawi saja. Tempat ini sudah seperti neraka, tak ada jaminan kita akan bertahan hidup lebih lama lagi. Fang Yuan menepuk pundak Dewa Heqian. Tenang saja, selama Senior He selalu di dekatku maka Senior He akan baik-baik saja, karena aku ini diberkati keberuntungan hehehe. Apakah kita akan bergelut lagi? Sahut Fang Ling sembari mengusap wajahnya dan menguap dengan mulut terbuka lebar. Dewa Heqian tersenyum melihat Fang Ling yang menurutnya sangat meresapi aktingnya sebagai gadis manusia tersebut. Aktingnya itu sangat sempurna dan tidak memiliki celah sedikitpun. Episode sebelumnya. Apakah kamu ingin bergabung dengan pengadilan surgawi? Episode berikutnya. Arai bendera surgawi. Fang Yuan. Arai bendera surgawi. Dewa Xuanji dan Dewi Li Qiling melayang 100 tombak dari permukaan tanah di halaman pagoda surgawi, dan semua dewa tingkat rendah telah berkumpul di sana menunggu perintah dari keduanya. Dewi Li Qiling memutar payung merahnya, sehingga kelopak-kelopak bunga mawar merah melesat ke arah depan, membuat pagar pembatas yang membuat para dewa yang berkumpul di halaman pagoda surgawi menjadi dia kelompok. Dewi Li Qiling mencari keberadaan Fang Yuan yang ternyata berada di sisi kanannya. Kalian ikut aku menyerbu perbatasan selatan dan 25 dewa tingkat menengah juga ikut. Katanya tanpa menjelaskan strategi apa yang mereka lakukan dalam penyerbuan tersebut. Fang Yuan dan 2000 dewa tingkat rendah lainnya segera mengikuti Dewi Li Qiling, sementara sisanya akan berada di bawah pimpinan Dewa Xuanji yang akan menyerbu ke wilayah utara. Hampir saja kita terpisah. Dewa Heqian bernapas lega karena kelopak bunga yang menjadi pagar pemisah muncul persis di sebelahnya. Apakah kita mampu melawan pasukan iblis hanya dengan pasukan sedikit saja? Kalau boleh memilih aku lebih baik ikut dengan Dewa Xuanji saja daripada Dewi eksentrik ini. Bisiknya. Aku juga ragu ikut dengannya, entah kenapa hatiku gelisah.
Sahut Fang Yuan. Benar. Sahut dewa tingkat rendah di sebelah Fang Yuan. Aku juga merasa dewi ini terlalu tenang dan seperti meremehkan kekuatan musuh saja. Katanya lagi. Hei, kalian tidak boleh berkata begitu. Beliau itu berasal dari pengadilan surgawi. Kalian pasti tahu dewa-dewi di sana memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dewa di depan Fang Yuan menegur mereka. Formasi susunan surgawi di kota Yunzun tiba-tiba menghilang, sehingga semua dewa tingkat rendah terkejut karena hanya dengan formasi susunan surgawi lah mereka tetap bertahan hidup di dunia abis ini. Luo Feng, aktifkan arai bendera surgawi. Seru Dewi Li Qiling sembari terus terbang keluar dari kota Yunzun. Luo Feng mengeluarkan bendera berwarna emas dan menancapkan satu arai bendera surgawi itu ke tanah, kemudian ia mengalirkan energi spiritualnya dan tiba-tiba muncul perisai berbentuk kubah emas sejauh 10 mil. Ada sekelompok kecil asura di arah tenggara, sekitar 1000 di arah selatan. Aneh, kenapa tidak ada iblis yang terjebak? Luo Feng keheranan. Mungkin pasukan iblis memutuskan mundur dari wilayah tengah karena mengira akan datang lebih banyak dewa dari pengadilan surgawi. Tebak Dewi Li Qiling. Karena hanya sekelompok kecil saja, maka dewa kipas saja yang mengatasi asura yang ada di arah tenggara itu. Dewa kipas memiliki basis kultivasi ranah keabadian tingkat menengah. Mereka tak sanggup melawan dewa kipas. Setelah melenyapkan mereka segera bergabung dengan kami ke arah selatan. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Baik Dewi Li Qiling, aku akan segera menaklukkan asura itu. Sahut Fang Yuan sembari mengeluarkan pedang besarnya dan melompat ke atasnya. Kemudian pedang besar itu melesat ke arah tenggara. Fang Yuan tersenyum hangat pada Dewa Heqian sembari mengibaskan kipas bambunya dan menutup mulutnya dengan kipas bambu itu. Sifatnya aneh sekali. Gumam Dewi Li Qiling menggelengkan kepala. Luo Feng tetap di tempatnya karena ia harus menggabungkan arai bendera surgawi dengan arai bendera surgawi yang dibuat oleh dewa tingkat menengah lainnya. Saat energi spiritual mereka terhubung maka perisai itu akan bergabung serta bertambah luas. Karena dipandu oleh Luo Feng, Fang Yuan dengan mudah menemukan sekelompok kecil asura yang dikatakan oleh Dewa Luo Feng. Namun, Fang Yuan langsung tercengang ternyata para asura itu ternyata asura dari klan Ye. Benar-benar takdir, kita bertemu lagi. Namun, kali ini kita bertemu sebagai musuh, jadi apa yang akan kalian lakukan? Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis saat menyapa para pejuang asura klan Ye, yang langsung terkejut dengan kehadirannya. Semua anggota klan Ye menghunus senjata dan ekspresi wajah mereka menjadi masam. Ye Langtian merasa nasib klan Ye-nya sangat buruk sekali, karena sudah berhasil menghindari Fang Yuan untuk pertama kalinya kenapa malah bertemu lagi. Apakah mereka terikat dengan benang takdir yang tidak bisa diputus? Hai, kita berjumpa lagi. Kenapa kalian menghilang kemarin? Fang Ling segera turun dari pundak Fang Yuan dan tersenyum cerah menatap pejuang asura. Itu. Ye Langtian bingung mau berkata apa, karena saat itu mereka langsung kabur saat Fang Ling kembali ke sisi Fang Yuan yang sedang bermeditasi. Mereka takut Fang Yuan atau Fang Ling melenyapkan mereka. Kami sedang buru-buru Dewi Ling. Karena kami tiba-tiba merasakan keberadaan iblis. Sahut Ye Xie berkilah. Iya benar.
Ye Yue menimpali sembari mengeluarkan suara tersengal-sengal yang membuat pikiran Fang Yuan melayang jauh. Ayah! Bagaimana ini? Bukankah Dewi Li Qiling mengatakan untuk memusnahkan mereka? Fang Ling membuyarkan lamunan Fang Yuan sehingga ia terkejut dan hampir melupakan tugasnya saat ini. Ye Langtian dan anggota klan Ye-nya terkejut mendengarnya. Ternyata dari awal keberadaan mereka telah diketahui dan pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan seperti sebelumnya. Ye Langtian menggertak giginya dan mengepal tinjunya. Apa yang harus ia lakukan? Putrinya dan para pejuang Asura senior dari klan Ye akan dimusnahkan, maka anggota keluarga mereka di klan Ye pasti akan menderita dan mungkin saja akan dijual oleh klan lain sebagai budak. Ye Langtian tidak ingin itu terjadi, sehingga ia memutuskan membuat pilihan sulit demi menyelamatkan putrinya dan bawahannya. Tolong bawa kepalaku saja dan biarkan Xier dan yang lainnya pergi Dewa Kipas. Ye Langtian bersujud di tanah dan membenturkan keningnya dengan keras hingga berdarah. Episode sebelumnya. Keputusan penting. Episode berikutnya. Bertemu lagi.